Halo, salam sehat dari Medica Plaza. Kembali lagi bersama saya, Wawa Wahyudi dari Training Department. Kali ini kita akan melanjutkan video induction terkait dengan medical equipment on site. Equipment yang akan kita bahas hari ini adalah KED, Centric Extrication Device. Ini adalah alat untuk melakukan ekstrikasi atau pengangkatan atau pemindahan pasien yang berada di jok mobil atau tempat duduk mobil yang mengalami kecelakaan. Ya, jadi alat ini memang diperuntukkan khusus pada orang-orang yang mengalami kecelakaan, khususnya ini kecelakaan roda 4. Kemudian ketika kita akan mengeluarkan korban di dalam kendaraan keluar, alangkah lebih baiknya kita atau harus menggunakan KED. Ya, kenapa kita harus menggunakan KED? Karena KED ini adalah sifatnya untuk memproteksi dari mulai kepala sampai tulang belakang korban agar tetap dalam keadaan atau pada posisi yang inline position atau posisinya agar tetap lurus, sehingga memproteksi juga ketika korban tersebut terjadi patah atau fraktur leher sampai ke tulang belakang, KED ini akan mampu membuat imobilisasi dan memproteksi agar tulang dari korban tersebut tidak bergeser seperti itu. Baik, ini yang dimaksud dengan KED ya. Jadi KED ini bentuknya seperti apa ya? Seperti ikan pari seperti itu ya. Yang mana ini bagian KED ini yang bagian atas diperuntukkan untuk daerah kepala dan leher, kemudian ini bagian punggung sampai bagian ke perut, kemudian dilengkapi oleh tali-tali yang ada di samping-sampingnya dan juga ada di bagian pelvic ya. Ini juga tali yang untuk di bagian pelvic juga ada ya. Kemudian biasanya dilengkapi juga dengan bantalan yang biar posisi AED ini lebih fit dengan bagian tubuh pasien ya atau korban. Nah, seperti yang dituliskan di dalam slide ini bahwa KED atau Centric Extrication Device ini sesuai dengan nama penemunya ya. Penemunya adalah Centric ya. Jadi ini nama penemunya yang di depan itu. Ya. Jadi KED digunakan sebagai alat pemindah pasien kecelakaan untuk bisa dikeluarkan dari kendaraan atau area kecelakaan. Jadi tidak hanya juga digunakan di kecelakaan roda 4 saja, tetapi ketika ada kondisi-kondisi yang memungkinkan korban harus dipindahkan, ya korbannya misalkan dalam posisi terduduk dan harus dipindahkan tanpa kita menggerakkan bagian tubuh atau bagian tulang belakang korban, maka harus dipasang KED. Ya, kita tahu atau tidak korban tersebut mengalami patah tulang belakang, tetap ketika kita tahu mekanisme of injury dan itu mengarah kepada resiko patah tulang belakang, maka kita harus memasang KED ini. Kemudian KED digunakan untuk menstabilkan area kepala, leher, dan punggung atau pelvic korban secara bersamaan. Jadi ketiga organ ini, ketiga bagian tubuh korban ini yang kepala, kemudian ke leher dan punggung dan juga pelvic itu harus dilakukan imobilisasi. Kenapa? Karena ketiga organ tubuh tersebut merupakan organ-organ yang sangat vital. Ketika kita ketahui bahwa kalau ketika kepala kemudian dalam keadaan yang fraktur misalkan, ketika unstabilized maka kepala tersebut bisa menyebabkan cedera lebih parah. Kemudian begitupun dengan leher dan punggung. Di situ ada tulang belakang yang menyebabkan ketika ada pergeseran-pergeseran maka akan berakibat fatal kepada persarapan korban. Begitupun juga dengan pelvic, yang mana kita ketahui di pelvic ada pembuluh darah besar, ya, sehingga ketika pelvic unstabilized maka dikhawatirkan serpihan tulang tersebut akan menusuk atau merobek bagian pembuluh darah, sehingga korban akan mengalami cedera atau perdarahan di dalam yang sangat masif seperti itu.
Bentuk KED ini rigid, kaku ya, jadi keras. Kalau misalkan teman-teman ketuk itu dia keras bentuknya, ya kaku, sehingga memudahkan pemegangan penanganan korban atau pengangkatan korban dan mengurangi resiko cedera berkelanjutan. Kemudian KED digunakan bersamaan dengan neck collar ya, jadi pakai neck collar dulu kemudian menggunakan KED ya dengan safety belt sebagai pengikat korban. Jadi sebelum memasang KED kita harus stabilize dulu kepala dan leher, kemudian pasang neck collar, distabilize sambil kita memasang KED ya. KED dipasang dari belakang, kemudian dipasang bagian kepala, bagian badan, kemudian bagian bawah seperti itu. Oke. Nih seperti ini proses pemasangannya ya. Jadi dipasang dari belakang, ditahan, ada orang yang menahan, melakukan stabilisasi kepala dan leher, kemudian digunakan neck collar ya. Kemudian dipasang, ini bagian kepala ada pengikatnya, ada dua ya, pengikat di kening dan kemudian di dagu ya. Jadi untuk melakukan stabilisasi. Dan kemudian ada di bagian punggung dan perut ya. Ini ada biasanya berwarna ya untuk talinya. Dan kemudian ada tali di bagian pelvic ya. Oke. Seperti ini lebih detailnya ya. Cara penggunaan KED. Dan jangan lupa pada saat penggunaan KED yang kita monitor juga seperti kesadaran, pulsasi motorik dan sensorik pasien, seperti itu juga kita tetap melakukan monitor ya sebelum memasang, pada saat dipasang, dan juga setelah dilakukan pemasangan. Oke, kemudian setelah itu korban dibaringkan ya, dihadapkan dulu posisinya ke sebelah kanan ya, posisi korban, kemudian kita masukkan long spinal board, kemudian korban ditelentangkan dengan tetap hati-hati ya, kita pegang juga bagian kakinya ya. Kemudian korban sudah berada di atas long spinal board, dia setelah itu baru kita pindahkan korban menggunakan long spinal board dan sudah terpasang KED. Oke, itu penjelasan dari KED secara singkat. Untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa membaca, dan juga tentunya ketika rekan-rekan ditempatkan di satu site yang kebetulan di site tersebut ada KED, maka rekan-rekan harus coba, harus latihan ya, karena skill itu didapatkan dari selain belajar tapi juga latihan. Latihan, maka rekan-rekan akan memiliki skill yang lebih baik. Terima kasih, salam sehat dari Merdeka Plaza. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.